Shalom Bapak Ibu, salam sejahtera bagi kita semuanya. Puji dan syukur kita kepada Tuhan hari ini kembali kita boleh bersama-sama datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan di dalam kebaktian doa ini. Mari saudaraku, kita dengan kerendahan hati, dengan kerinduan datang kepada Tuhan. Kita mau bersama-sama memuji Tuhan, berdoa syafaat bersama-sama, merenungkan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita berdoa. Tuhan, kami datang mencari wajah-Mu. Kami datang ya Tuhan untuk memuji Engkau, menyembah Engkau di dalam kerinduan kami akan Engkau. Tuhan, kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Kiranya Tuhan Engkau memberkati ibadah kami. Dan kiranya Tuhan Engkau juga mendengar setiap doa yang kami naikkan. Berkati waktu ini Tuhan, agar menjadi satu kesempatan di mana kami boleh berjumpa dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, nama Yesus adalah nama yang manis, nama yang indah. Saudaraku, sebagai orang percaya, kita adalah pengikut-pengikut Yesus. Jikalau kita adalah pengikut Yesus, maka seharusnya hidup kita setiap hari adalah mengikut Yesus. Kemanapun Tuhan Yesus pimpin, maka kita sebagai pengikutnya mengikut Yesus kemana saja. Saudaraku, mari kita menyanyikan satu lagu berjudul Ikut Yesus. Kiranya lagu ini juga menjadi satu yang mengingatkan kita sebagai pengikut Yesus agar tetap setia mengikut Yesus. Ku ikut Yesus tempuh jalan yang datar, bunga lebat atau sumber air yang sejuk. Hatiku tenang bila Yesus memimpinku, menuju ke surga pasti ku ikut. Ikut Yesus, ku mau ikut Yesus. Manapun ku ikut Yesus. Ikut Yesus, ku mau ikut Yesus. Kemana Ia pimpin, ku mau ikut Dia. Ku ikut Yesus tempuh jalan bahaya, badai topan awan gelap merintangiku. Hatiku tenang bila Yesus memimpinku. Ku tak gentar karena Ia di sisiku. Ikut Yesus. Ikut Yesus, ku mau ikut Yesus. Ke tempat manapun ku ikut Yesus. Ikut Yesus, ku mau ikut Yesus. Kemana Ia pimpin, ku mau ikut Dia. Bait ketiga, saudaraku. Ku ikut Yesus tempuh jalan yang susah. Rohku ingin berdekat pada Tuhanku. Hatiku aman bila Yesus memimpinku. Tibaku di surga, Ia besertaku. Ikut Yesus, ku mau ikut Yesus. Ke tempat manapun ku ikut Yesus. Ikut Yesus, ku mau ikut Yesus. Kemana Ia pimpin, ku mau ikut Dia. Kemana Ia pimpin, ku mau ikut Dia. Saudaraku, biarlah kita senantiasa setia mengikut Yesus kemana saja Tuhan pimpin kita. Mari saudaraku, kita berdoa syafaat bersama-sama.
Kita berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Banyak hal boleh kita syukuri dalam hidup ini. Jangan melupakan kebaikan Tuhan. Jangan melupakan semua pemberian yang baik yang berasal dari Tuhan. Kita doakan saudaraku untuk keluarga kita, untuk kesehatan kita, untuk pekerjaan kita, untuk makanan, minuman kita, untuk perlindungan yang Tuhan berikan kepada kita sepanjang hari. Saudaraku, mari kita berdoa bersama-sama. Bahkan untuk setiap persoalan-persoalan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, kita berdoa syukur. Karena di balik persoalan itu sebenarnya kita melihat nyata pekerjaan Tuhan yang sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Mari kita berdoa syukur bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan untuk pribadi Tuhan, untuk karya Tuhan, untuk perbuatan baik Tuhan di dalam hidup kami. Sungguh ya Tuhan, Engkau menjadi alasan kami untuk bersyukur dalam hidup ini. Karena di dalam Tuhan kami beroleh anugerah keselamatan. Di dalam Tuhan kami beroleh pemeliharaan. Di dalam Tuhan kami memperoleh kasih yang terbesar yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini untuk kami. Kami bersyukur Tuhan untuk orang-orang yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Baik itu suami atau istri kami, baik itu orang tua atau anak kami, baik itu sanak famili, sahabat, dan rekan-rekan pekerjaan kami. Dan juga kami bersyukur untuk sesama saudara seiman, anggota tubuh Kristus. Tuhan, terima kasih untuk orang-orang yang Tuhan berikan itu di dalam hidup kami. Kami juga bersyukur Tuhan untuk semua pemberian baik yang Tuhan tidak pernah berhenti nyatakan kepada kami. Baik itu makanan, minuman setiap hari yang Tuhan cukupkan. Baik itu keuangan yang Tuhan terus cukupkan. Baik itu Tuhan rumah, mobil, kendaraan dan lain sebagainya Tuhan yang Engkau berikan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan untuk semua pemberian baik itu. Kami juga bersyukur Tuhan untuk keadaan kami, baik keadaan di dalam suka maupun keadaan di dalam duka, baik ketika kami menang ataupun ketika kami sedang kesulitan di dalam permasalahan. Kami tahu Tuhan bahwa di balik semuanya itu kami boleh melihat ada tangan Tuhan yang tidak kelihatan, yang sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan kepada kami. Biarlah Tuhan ini menjadi setiap kami alasan untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, kita adalah orang-orang yang tidak luput dari kesalahan, pelanggaran dan dosa-dosa. Saudaraku, Tuhan sudah mengampuni dosa kita. Namun tidak berarti kita kemudian bebas dari dosa, kesalahan dan pelanggaran. Jikalau kita masih berdosa, melakukan kesalahan dan pelanggaran, mari saudaraku dengan kerendahan hati, penyesalan, kita senantiasa datang kepada Tuhan, mengakui dosa kita, memohon belas kasihan Tuhan, dan juga mengambil tekad untuk meninggalkan semua dosa, kesalahan, pelanggaran itu. Saudaraku, mari kita berdoa bersama-sama kepada Tuhan. Tuhan, dengan kerendahan hati, dengan penyesalan, kami datang menghampiri Tuhan. Sebenarnya kami merasa malu, sebenarnya kami merasa tidak layak. Karena kami senantiasa masih berbuat dosa, kesalahan dan pelanggaran. Sekalipun ya Tuhan, Engkau sudah mengampuni, Engkau sudah mengingatkan kepada kami berulang-ulang kali agar meninggalkan semua perbuatan dosa, kesalahan dan pelanggaran. Roh kami memang penurut Tuhan, tetapi daging kami lemah. Seringkali kami tahu harus berbuat yang baik, yang benar, tetapi kami justru melakukan yang sebaliknya. Dan Tuhan, seringkali ini juga menjadi alasan bagi kami
untuk membenarkan kejatuhan demi kejatuhan kami ke dalam dosa, dan membuat kami sukar untuk bangkit meninggalkan segala macam perbuatan dosa, kesalahan dan pelanggaran itu. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau berbelas kasihan kepada kami, orang-orang yang lemah ini, orang-orang yang senantiasa mendukakan hati Tuhan. Ampuni kami atas segala dosa, kesalahan, pelanggaran kami. Ampuni kami jikalau kami tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kami. Ampuni kami jikalau kami masih belum melakukan perbuatan-perbuatan ketaatan kepada firman Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami, dan kiranya Tuhan kami beroleh belas kasihan Tuhan serta kekuatan daripada Tuhan untuk bangkit dari setiap dosa, kesalahan dan pelanggaran di dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, dengarkan doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, mari sebelum kita melanjutkan doa syafaat kita, kita nyanyikan lagu Ikut Tuhan Yesus kembali bait yang pertama. Ku ikut Yesus tempuh jalan yang datar. Ku ikut Yesus tempuh jalan yang datar. Bunga lebat atau sumber air yang sejuk, hatiku tenang bila Yesus memimpinku. Menuju ke sorga pasti ku ikut Yesus, ku mau ikut Yesus ke tempat manapun. Ku ikut Yesus, ikut Yesus, ku mau ikut Yesus kemana Ia pimpin, ku mau ikut Dia. Saudaraku, mari kita bersama-sama melanjutkan doa syafaat kita. Saudara, kita doakan bersama-sama untuk pendidikan di Indonesia. Kita doakan saudaraku, di saat pandemi ini proses belajar mengajar itu dilakukan dengan sistem online. Saudaraku, kita doakan agar guru-guru sekolah boleh mendapatkan metode yang tepat di masa pandemi ini untuk penyelenggaraan pendidikan bagi anak-anak murid. Kita juga doakan saudaraku agar murid-murid boleh tetap rajin belajar, boleh semangat mengikuti pelajaran walau harus belajar secara online. Saudaraku, kita tahu bersama-sama pendidikan itulah yang akan membangun negeri ini, membangun masyarakat ini, membangun keluarga, membangun kita secara pribadi. Oleh karena itu, saudara, mari kita bersama-sama mendoakan pendidikan di Indonesia. Kita berdoa bersama, saudaraku. Tuhan, kami berdoa untuk pemerintah agar boleh tetap ya Tuhan mendukung kebijakan dan juga metode-metode yang baik untuk penyelenggaraan proses belajar mengajar di masa pandemi ini. Mendukung sekolah-sekolah negeri ataupun sekolah-sekolah swasta untuk dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar ini dengan baik. Kami juga berdoa untuk sekolah-sekolah di Indonesia, baik sekolah swasta maupun sekolah negeri. Demikian secara khusus sekolah Kristen ya Tuhan, agar boleh tetap ya Tuhan memiliki kemajuan dan boleh beradaptasi untuk penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar, sehingga murid-murid pun boleh tetap mendapatkan pendidikan yang terbaik,
Tuhan, kami juga berdoa untuk murid-murid agar mereka boleh tetap semangat, agar mereka tetap rajin untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar secara online ya Tuhan. Kiranya Tuhan, kami berdoa pandemi ini boleh segera berlalu, sehingga Tuhan, wacana untuk kembali mengadakan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka itu kelak boleh diadakan kembali. Dengarkan doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudaraku, sebelum kita melanjutkan pokok doa berikutnya, kita nyanyikan lagu Aku Tahu Tuhan Menguasai Hari Esok. Kita tidak tahu hari esok kita, apakah akan terang atau gelap. Tetapi kita tahu siapa yang berkuasa atas hari esok, yaitu Tuhan kita. Maka marilah kita percaya dan bersandar kepada Tuhan kita. Ku tak tahu hari esokku, hanya hidup bagimu. Ku tak tahu esok terangkah ataukah hari gelap. Ku tak khawatir hari esok, karena ku tahu janjinya. Kini ku berserah penuh, karena Dia Maha Tahu. Banyak hal yang kan terjadi dalam hidupku ini. Ku tahu siapa yang berkuasa mengatur semuanya. Ku tak tahu hari esokku, mungkin miskin terlantar. Burung bunga kau pelihara, aku di antaranya. Jalanku kan kau ratakan, firman-Mu beri penerang. Hidupku kau pandu selalu, darah-Mu beri lindungan. Banyak hal yang kan terjadi dalam hidupku ini. Ku tahu siapa yang berkuasa mengatur semuanya. Saudaraku, mari bersama-sama kita berdoa. Kita doakan saudaraku untuk misi dan penginjilan, baik di dalam ataupun juga di luar negeri. Kita doakan untuk para misionaris, agar Tuhan lindungi, Tuhan beri kesehatan, segala kebutuhan hidup Tuhan boleh cukupkan. Demikian juga untuk keluarga mereka. Saudaraku, kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami berdoa untuk misi dan penginjilan yang dilakukan oleh orang-orang percaya baik di Indonesia maupun di luar negeri. Tuhan, kiranya Engkau memberkati agar misi dan penginjilan ini boleh menjadi misi Tuhan untuk hadir dan mencari, menemukan yang terhilang. Tuhan, kami juga berdoa untuk para misionaris yang berada di garda terdepan penginjilan dan misi ini. Tuhan, berkati hidup mereka, berkati keluarga mereka. Tuhan, lindungi mereka dari segala macam ancaman dan juga mara bahaya. Tuhan, kiranya Engkau berikan kesehatan.
Tuhan, kiranya Engkau juga mencukupkan segala kebutuhan hidup misionaris dan juga keluarga mereka. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, mari kita juga berdoa. Saat ini gereja-gereja menyelenggarakan ibadah secara live streaming, agar kiranya ibadah secara live streaming ini, saudaraku, Tuhan boleh berkati secara khusus untuk khotbah-khotbah yang disampaikan boleh tersiar, bukan hanya saudaraku bagi gereja-gereja lokal, tetapi juga sampai kepada orang-orang yang masih belum pernah mendengarkan berita Injil keselamatan. Saudaraku, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, pandemi ini telah menimbulkan begitu banyak kesukaran dan juga permasalahan-permasalahan. Tetapi pandemi ini juga, ya Tuhan, membuka jalan bagi penginjilan yang jauh lebih luas, yang boleh disiarkan secara online, melalui internet ataupun melalui televisi. Tuhan, kiranya Engkau berkati agar Tuhan firman-Mu dapat tersebar luas, bukan hanya didengarkan oleh jemaat di gereja lokal, bukan hanya didengarkan oleh orang-orang percaya di Indonesia ataupun di seluruh dunia, tetapi juga orang-orang yang tidak percaya pun boleh Tuhan mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan Injil keselamatan. Tuhan, ini doa kami, kiranya Engkau bekerja ya Tuhan, kiranya Engkau memakai Tuhan media-media internet dan televisi sebagai saluran untuk pemberitaan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudaraku, kita juga berdoa untuk orang-orang Kristen yang teraniaya karena imannya kepada Tuhan Yesus Kristus, baik di Indonesia ataupun yang ada di luar negeri, agar kiranya Tuhan menolong menguatkan mereka. Saudaraku, kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami mengetahui banyak anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang tidak bisa mengekspresikan imannya dengan bebas, yang takut dan terintimidasi jikalau mengekspresikan imannya. Kami berdoa Tuhan untuk mereka, kiranya Tuhan Engkau menguatkan iman mereka, Engkau memberikan sukacita kepada mereka. Kami juga berdoa untuk anak-anak Tuhan, orang Kristen yang mengalami penganiayaan oleh karena imannya kepada Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau Tuhan menguatkan, menghiburkan mereka Tuhan. Engkau juga meneguhkan iman mereka, sehingga sebesar apapun penganiayaan yang terjadi, mereka tidak akan menyangkali Engkau. Mereka tetap menyangkal dirinya, memikul salibnya, mengikut Tuhan Yesus dengan setia. Ini doa kami Tuhan. Dengarkan doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, kita akan bersama-sama saudaraku untuk berdoa bagi gereja kita. Kita doakan agar ibadah online yang kita lakukan itu dapat diikuti oleh jemaat dengan setia dan juga menolong jemaat untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Kita juga doakan saudaraku untuk hamba-hamba Tuhan, untuk lay leader yang mempersiapkan firman Tuhan, dan juga untuk setiap petugas yang melayani rekaman. Kiranya Tuhan menolong,
Dan kita juga doakan agar jemaat boleh tetap setia mengikuti kebaktian umum dan juga kebaktian doa Rabu malam. Saudara, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami berdoa biarlah kebaktian umum dan juga kebaktian doa Rabu malam boleh menjadi waktu dan kesempatan kami bertumbuh di dalam Tuhan. Berkati ya Tuhan, agar jemaat Tuhan boleh tetap setia mengikuti ibadah. Agar jemaat Tuhan memiliki rasa haus dan lapar akan firman Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa agar hamba-hamba-Mu yang melayani pemberitaan firman Tuhan, Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan kuasa untuk mempersiapkan dan menyampaikan firman Tuhan yang berkuasa. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap petugas yang melayani rekaman. Tuhan berkati, Tuhan Engkau menolong sehingga rekaman yang dilaksanakan boleh ya Tuhan terlaksana dengan baik Tuhan. Kami rindu Tuhan, pelayanan di gereja ini menyenangkan hati Tuhan, memuliakan Tuhan, dan menjadi berkat bagi kerohanian dan kehidupan jemaat Tuhan. Ini doa kami Tuhan, dengarkan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta John Trianto. Saudaraku, sebelumnya mari kita nyanyikan lagu Aku Tahu Tuhan Menguasai Hari Esok, bait yang ketiga. Meski jalan makin terang, bagai tangga ke surga, bebanku makin meringan, dari remang jadi terang. Di sana terang benderang, tiada air mata, terlihat perisai indah, berkat Tuhan melimpah. Banyak hal yang kan terjadi dalam hidupku ini. Ku tahu siapa yang berkuasa mengatur semuanya. Firman Tuhan disampaikan oleh Pendeta John Trianto. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang berada di rumah, yang mengikuti ibadah doa malam ini secara online. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami tahu bahwa hidup kami sepenuhnya adalah milik Tuhan. Kami tahu bahwa kami tidak akan bisa berbuat apa-apa di luar pertolongan dan kasih Tuhan. Kami tahu bahwa kami manusia yang terbatas dan lemah, yang setiap kali butuh belas kasihan dan kemurahan-Mu. Biarlah Tuhan, ketika kami terus mengandalkan Tuhan dalam hidup kami, disitulah memancar satu kekuatan dan harapan yang tidak pernah putus. Berfirmanlah kepada kami pada malam ini, ajarlah kami, bimbinglah kami, dan tuntunlah kami, terutama di saat-saat kami harus berhadapan dengan ancaman virus COVID-19 ini,
yang kadang kala terus-menerus menimbulkan begitu banyak kecemasan, kekhawatiran yang kadang kala berlebihan dalam hidup kami. Tuhan, kuatkanlah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, tema kita pada malam ini yaitu duri dalam daging. Ya, duri dalam daging tertulis dari 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat 1 sampai 10. Ya. 2 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai yang ke-10. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu semuanya. Nanti Bapak Ibu silakan ikuti di rumah masing-masing ya membacanya. Aku harus bermegah sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan pernyataan-pernyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah. Tetapi atas diriku sendiri aku tidak mau bermegah selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi. Karena aku mengatakan kebenaran, tetapi aku menahan diriku. Supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku atau yang mereka dengar daripadaku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu. Maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tetapi hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru di dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu aku terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, tema kita hari ini adalah duri dalam daging. Mengapa Paulus menceritakan sebuah cerita yang kita baca hari ini? Mengapa Paulus menerima, dikatakan di sini, membicarakan satu pengalaman, penglihatan dan pernyataan yang dia alami, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Karena ternyata pada waktu itu ada terjadi satu masalah yang sangat besar yang terjadi, yang dialami oleh Paulus, Bapak Ibu. Paulus ini mendapat tantangan, mendapat ancaman, ya, mendapat juga tuduhan dari nabi-nabi palsu yang pada saat itu juga sangat berkembang. Ada begitu banyak pengajaran-pengajaran pada waktu itu yang berkembang, yang mengajarkan tentang sebuah kesaksian pengalaman pribadi mereka. Pengajar-pengajar ini menceritakan pengalaman-pengalaman rohani mereka kepada orang-orang yang mereka ajar. Dan akhirnya mereka menuduh Paulus menjadi orang yang tidak rohani. Dan mereka juga meragukan kerasulan Paulus. Dan itu yang mereka gembar-gemborkan di mana-mana. Bahwa kita tahu Paulus adalah seorang hamba Tuhan yang luar biasa, Bapak Ibu. Tetapi juga dia mendapat sebuah tantangan yang besar. Maka pengajar-pengajar pada waktu itu mengaku menerima pernyataan, menerima penglihatan. Mereka menggembar-gemborkan
sebuah kesaksian pengalaman mereka kepada Tuhan, kepada orang-orang yang mereka ajar. Padahal mereka inilah nabi-nabi palsu yang pada waktu itu mengkerdilkan iman umat percaya. Maka Paulus hadir dan memberikan sebuah pernyataan, sebuah perkataan, sebuah berita yang harus kita tahu, yang jemaat harus tahu. Bahkan Lukas mencatat bahwa Paulus sendiri sebenarnya telah menerima penglihatan dan pernyataan dari Allah di sepanjang hidupnya. Bayangkan itu. Mungkin kalau kita ini hanya sesekali aja menerima penglihatan, kan? Sesekali aja kita kadang-kala mengalami pengalaman-pengalaman rohani. Tapi Lukas mencatat Paulus ini sepanjang sejarah hidupnya mengalami penglihatan, mengalami penyataan di mana Allah terus intens berbicara kepadanya, menuntun dia dalam pelayanannya. Paulus juga berbicara tentang penglihatan mengenai Kristus yang bangkit. Dan inilah yang menjadi dasar tolak ukur perubahan hidupnya, pertobatannya. Ini menjadi pengalaman penting dalam hidupnya. Bapak Ibu kasih Tuhan, inilah hal yang luar biasa. Perjumpaan Paulus dengan Yesus Kristus yang bangkit itu mengubahkan dia menjadi seorang yang militan untuk menganiaya orang-orang percaya pada waktu itu. Akhirnya menjadi militan untuk memberitakan Injil. Sebagaimana dia menganiaya orang-orang percaya pada waktu itu, akhirnya juga dia menerima aniaya dari orang-orang yang menentang pengajarannya. Dan dia tetap tidak tawar hati. Inilah yang harus kita mengerti Bapak Ibu kasih Tuhan. Sekalipun Paulus sudah menerima begitu besar pernyataan dan penglihatan itu, tapi Paulus tidak mau orang lain menilai dirinya berdasarkan penglihatan-penglihatan rohani yang spektakuler tadi yang tidak dapat dibuktikan oleh siapapun. Karena pengalaman-pengalaman rohani itu bagaimanapun spektakulernya itu tidak bisa dibuktikan oleh siapapun karena itu sifatnya pribadi kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan tiap-tiap orang itu punya pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Nah kalau kita melihat ayat yang kedua dan ayat yang keempat, aku tahu tentang seorang Kristen. Nah ini Paulus memakai kata ganti orang ketiga. Dia katakan, aku tahu ada seorang Kristen. Ya, ini sebenarnya bicara tentang dirinya, tapi dia nggak bilang dirinya. Tapi dia katakan memakai kata ganti orang ketiga. Sebenarnya itu dirinya Bapak Ibu kasih Tuhan. Lalu Paulus melanjutkan, 14 tahun yang lalu. Wah bayangkan itu ya, baru sambung ya. Aku tahu ada seorang Kristen 14 tahun yang lalu. Ya. Dia tidak memakai kata ganti orang pertama, dia memakai kata ganti orang ketiga. Dia mengatakan dirinya. Ya. Dia seolah-olah menceritakan pengalaman orang lain, padahal itu adalah pengalaman pribadinya. 14 tahun yang lampau. Paulus pernah diangkat ke Firdaus, Bapak Ibu kasih Tuhan. Ya. Dan ini sungguh yang luar biasa. Dan Paulus menyimpan pengalaman rohani itu selama 14 tahun. Ini luar biasa ini. Ya. Kalau kita mungkin menerima pengalaman rohani, jangankan 14 tahun. 1 jam, 2 jam sesudah itu sudah kita beritakan kemana-mana. Ya kan gitu ya. Sudah kita sampaikan kemana-mana pengalaman rohani itu. Tapi Paulus menyimpan sebuah pengalaman rohani ini selama 14 tahun. Inilah bentuk kerendahan hati Paulus. Kebanggaan tanpa membanggakan. Ini dia pengalaman rohani ini. Kebanggaan tanpa membanggakan. Saking luar biasanya pengalaman rohani itu, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sehingga muncullah ayat yang kedua, ayat yang ketiga ini, ayat yang keempat ini kita baca ini. Muncul kata-kata apa? Dikatakan entah dalam tubuh atau di luar tubuh, aku tak tahu dia bilang. Sampai dia pun gak tahu. Apakah dia waktu dia angkat ke surga tingkat ketiga itu tubuhnya ikut atau hanya rohnya saja, dia pun gak tahu lagi Bapak Ibu. Ya. Dia hanya bilang hanya Allah yang tahu. Luar biasanya ini.
Inilah satu pengalaman yang luar biasa. Ini benar-benar di luar kesadarannya. Berkali-kali dia ngomong, dituliskan lagi, aku tidak tahu. Ya. Orang itu diangkat ke tingkat yang ketiga. Itu ayat kedua. Ayat yang ketiga, aku juga tahu tentang orang itu, entah dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku nggak tahu. Bayangkan, saking luar biasanya pengalaman itu, saking begitu ajaibnya pengalaman itu, dia sendiri pun nggak tahu lagi apakah tubuh ini ke sana atau hanya rohnya saja. Tapi dia ada di sana, dikatakan hanya Allah yang tahu. Ini pengalaman ajaib. Dan ini yang susah kita jelaskan kepada orang lain. Dan susah diterima oleh akal pikiran orang lain. Dan ini yang Paulus katakan tadi. Bahwa pengalaman rohani itu bersifat pribadi yang tidak bisa kita buktikan kepada siapapun. Enggak ada alatnya untuk membuktikan ini. Jadi Bapak Ibu nggak usah terpesona kali kalau ada pendeta yang bilang naik turun surga bumi atau surga neraka seminggu sekali atau 1 bulan sekali tuh. Ya, nggak usah bingung itu, nggak usah didengarkan juga. Ya. Paulus menceritakan sebuah pengalaman 14 tahun yang lalu. Pengalaman yang begitu ajaib. Yang mungkin saya dan Anda tidak pernah mungkin bisa mengalami sebuah pengalaman ini. Bapak Ibu. Dan ini pengalaman yang sungguh-sungguh luar biasa. Bahkan saking luar biasanya Paulus pun tidak tahu lagi apakah tubuhnya ikut atau rohnya saja. Tapi dia benar-benar ada di sana. Dan dia mengatakan dan dia mendengar sebuah ucapan, perkataan yang tidak boleh diucap oleh manusia. Apalah itu ya, kita pun gak tahu itu. Inilah perkataan aja, itu mungkin perkataan Allah dengan malaikat atau perkataan Allah dengan dia, saya pun kita gak tahu. Tapi katakan gak boleh kita ucapkan. Ya, berarti ada kata-kata yang manusia tidak boleh ucapkan. Inilah satu pengalaman rohani yang luar biasa tadi. Lalu coba kita lihat mental beberapa orang Kristen zaman sekarang. Mental pengkhotbah zaman sekarang ini, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ada begitu banyak pengajaran pengkhotbah sekarang ini yang membicarakan, yang mengutamakan, yang memfokuskan sebuah pengalaman penglihatan rohani mereka. Dan ini yang paling banyak diminati oleh orang-orang Kristen zaman sekarang. Mungkin beberapa tahun yang lalu ini sering ini kita dengar, wah ya. Begitu banyak pengalaman orang dan begitu banyak orang kagum dan kadang-kala kita pun sangat senang, sangat tertarik ya ketika bertemu orang lain menceritakan pengalaman kita, Bapak Ibu kasih Tuhan. Boleh-boleh saja, tapi itu bukan jadi satu ukuran. Itu hanya salah satu saja suplemen. Ya, suplemen rohani. Nah kalau kita mengandalkan iman kita, pemahaman kita kepada penglihatan-penglihatan atau kepada pengalaman rohani kita, inilah yang kita namakan tadi sebagai bayi rohani, Paulus bilang. Bayi rohani, makanannya terus bubur terus. Karena orang-orang yang akan tertarik dengan pengalaman-pengalaman rohani dan kesaksian ini akan terus pindah satu, mencari yang lain ke yang lain. Dan intinya juga sama, mencari orang yang terus kesaksian, mendengar kesaksian. Ya itu saja, bayangkan. Takkan bertumbuh imannya, takkan kokoh dia. Begitu kita bicara masalah penderitaan, orang ini pasti mundur. Dan Paulus tidak mau kita menjadi orang seperti itu. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa arti duri dalam daging menurut beberapa penafsir yang merujuk yang sudah saya baca. Ada banyak sekali tafsiran, bahkan juga saking sulitnya dipahami yang perkataan Paulus duri dalam daging ini. Ya, bahkan pun nggak ada satu teolog yang berani satu suara menuju arah apa maksudnya Paulus ini yang mengatakan duri dalam daging. Tapi saya mengambil beberapa yang menurut saya lebih cocok saja, menurut saya Bapak Ibu ya. Yang pertama, duri dalam daging ini kemungkinan bisa merujuk kepada penyakit fisik yang sedang diderita oleh Paulus pada waktu itu. Ya. Jadi bisa saja ini merujuk kepada satu penyakit tertentu, penyakit fisik, karena mungkin Paulus sudah semakin tua, ya, semakin berumur, ya bisa saja ini juga merujuk kepada satu penyakit tertentu itu. Dan Paulus mengistilahkan penyakit itu sebagai duri dalam daging. Atau bisa juga ini sebagai cobaan tantangan yang selalu dihadapinya tatkala dia memberitakan Injil. Jadi kemungkinan bisa dua ini. Duri dalam daging bisa merujuk kepada satu penyakit tertentu atau bisa merujuk juga kepada satu tantangan, satu cobaan yang
dialami. Kita pun sama Bapak Ibu. Tatkala kita menjadi orang percaya, kita ini juga punya tantangan. Ya. Punya cobaan tatkala kita memberitakan firman Tuhan. Kita punya itu. Ya. Bukan saja dari orang-orang yang di luar kekristenan, tapi di dalam kekristenan juga banyak sekali metode-metode yang kadang-kala mungkin perlu penyesuaian sana sini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Karena penyakit fisik yang dialami baik oleh Paulus atau oleh kita, kadang-kala orang bisa memandang rendah kita. Dan ini yang dialaminya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kadang-kala karena kelemahan fisiknya itu, kelemahan itulah yang dipakai oleh nabi-nabi palsu untuk memutarbalikkan fakta, untuk membicarakan tentang kelemahan-kelemahan Paulus ini. Makanya Paulus bilang ini duri dalam daging. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau mungkin kita punya satu penyakit, kalau anak kita atau keluarga kita punya satu penyakit mental atau penyakit fisik yang mungkin tidak bisa sembuh, kadang-kala kita pun merasa sepertinya bisa minder gitu ya. Kadang-kala kita pun merasa sepertinya orang lain itu sepele dengan kita. Itu kadang-kala bisa muncul perasaan-perasaan seperti itu. Ya. Dan Paulus juga, ya, ketika dia mengatakan duri dalam daging, bisa saja orang memandang dia rendah, bisa saja. Bapak Ibu kasih Tuhan. Lalu apa yang kita renungkan pada malam ini? Yang pertama Bapak Ibu, bahwa kita juga memiliki duri dalam daging. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk penyakit. Kita ini bisa sakit Bapak Ibu. Kita ini punya masalah gangguan tidur. Anak yang sakit fisik, sakit mental. Sekarang ini ada banyak anak-anak yang mengalami gangguan mental. Gangguan yang mungkin bawaan lahir. Cacat seumur hidup. Masalah rumah tangga. Ini kita punya persoalan. Ya. Masalah usaha, kebangkrutan. Masalah perjodohan. Masalah pelayanan yang tidak berkembang, bencana alam dan lain-lain sebagainya. Yang terakhir yang sekarang kita alami ini, ya ini virus COVID-19 ini yang belum habis-habis dan terus bermutasi dia. Nah, inilah yang katakan tadi duri dalam daging tadi. Kita punya ini, kita sakit Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu, saya rasa kita semua punya pengalaman kalau daging kita masuk duri, ya, atau leher kita mungkin masuk duri ikan, itu punya pengalaman, itu paling tidak mengenakan. Sakit luar biasa itu. Ya. Ya. Durinya kecil, tajam, tapi masuk ke daging. Waktu mengeluarkannya pakai jarum itu, aduh itu saya rasa kita punya pengalaman itu. Itu sakit dan benar-benar menyakitkan dan tidak enak Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Nah kita ini punya pengalaman, kita ini punya duri dalam daging masing-masing. Tidak ada yang tidak punya. Lalu kalau kita punya duri dalam daging, apa yang Allah berikan kepada kita? Kuncinya Paulus katakan, kasih karunia Tuhan cukup bagi kita. Ini kuncinya. Allah itu selain ya kita tahu bahwa hidup kita ini punya konsekuensi, Allah juga sudah menyediakan obatnya. Jadi obat penawarnya sudah Allah sediakan bagi kita. Obat penawar ini adalah menahan sakit. Ya. Menahan sakit. Gitu. Apa itu? Ya ini kasih karunia Tuhan cukup bagi kita. Tatkala duri dalam daging itu ada, kasih karunia Tuhan hadir, kita tetap siap dan kuat menjalani kehidupan duri dalam daging itu. Kenapa? Karena kita setelah kita percaya kepada Tuhan, kesadaran pikiran kita tentang kehidupan ini semakin baik, semakin benar. Bahwa fokus kita bukan lagi kehidupan di dunia ini. Kita sadar bahwa di dunia ini hanya tempat transit kita, tempat sementara kita Bapak Ibu. Kalaupun kita sembuh dari sakit penyakit yang lain, itu hanya menambah usia beberapa tahun saja. Tapi kita juga akan berpotensi untuk datang penyakit yang lain. Inilah tubuh kita, inilah kefanaan kita. Dan itu kita alami. Karena tidak ada orang yang sehat selamanya dan hidup selamanya. Kalau kita lepas atau sembuh dari penyakit jantung, mungkin penyakit yang lain sedang datang. Kira-kira seperti itu saja. Ya. Tapi cukuplah kasih karunia Tuhan itu. Itu memberikan kita kesadaran. Artinya sekalipun kita memiliki duri dalam daging, dengan kasih karunia Tuhan, kita harus tetap melayani Dia. Ini kuncinya. Sekalipun kita punya duri dalam daging, dalam bentuk apapun yang saya jelaskan tadi. Tuhan memberikan kita kasih karunia.
Tapi kita harus tetap melayani dia dan mengerjakan keselamatan kita. Itu yang harus kita kerjakan. Karena apa? Karena Allah sudah menganugerahkan keselamatan kepada kita. Dan keselamatan ini harus kita kerjakan. Cara mengerjakannya apa? Ya melayani, menginjili, memberitakan firman Tuhan kepada orang lain. Masalah mereka percaya tidak percaya itu masalah yang berbeda. Yang pasti kita harus mengerjakan keselamatan kita dimanapun kita berada. Dalam pekerjaan kita, lingkungan kita, keluarga kita, dimanapun, semampu yang bisa kita lakukan. Silakan, saya yakin Bapak Ibu sudah melakukan ini. Dan saya yakin sudah banyak jiwa-jiwa yang Bapak Ibu sudah menangkan. Dan saya yakin bahwa apa yang kita sudah kerjakan selama ini sudah berbuah. Sudah berbuah. Gitu. Firman Tuhan ini yang kami beritakan ini hanya untuk mengingatkan saja. Bahwa kita ini sudah pelaku-pelaku firman ini. Sudah pelaku-pelaku firman. Tidak ada orang yang ketika mengenal Yesus itu tidak mengerjakan keselamatannya. Sudah dikerjakan itu. Walaupun yang tadi seperti ada yang 2 talenta, 5 talenta, tapi sudah dikerjakan. Ya, walaupun sudah ada yang berbuah, ada yang belum, tapi sudah dikerjakan. Itulah kenapa? Karena Roh Kudus yang kita punya, yang kita miliki, yang diberikan Tuhan kepada kita selalu mengajar kita setiap hari. Dalam bentuk dalam bentuk satu kesadaran di hati nurani kita. Untuk mengingatkan kita untuk selalu tahu berbuat yang baik. Itulah dia. Yang kedua Bapak Ibu, apa yang mau kita renungkan? Jangan terpesona dengan kesaksian, penglihatan atau penyataan orang lain atau pemberita firman. Nggak perlu. Atau orang-orang Kristen lainnya nggak perlu Bapak Ibu. Tak perlu terpesona dengan itu. Kalaupun mereka mengalami itu sebuah pengalaman yang sifatnya pribadi. Yang tidak bisa kita buktikan kepada siapapun dan nggak bisa kita jelaskan mendetail kepada siapapun. Karena sifatnya pribadi. Kuncinya bahwa setiap kita memiliki pengalaman perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Pasti. Tatkala Bapak Ibu menjadi percaya kepada Yesus, pasti Bapak Ibu punya pengalaman pribadi perjumpaan dengan Tuhan. Kalau tidak punya pengalaman pribadi perjumpaan dengan Tuhan, tak mungkin kita menjadi percaya kepada Tuhan. Nggak mungkin. Jadi itu tadi. Ya, perjumpaan pribadi itulah yang menjadikan kita kaya akan pemahaman tentang kasih Tuhan dalam hidup kita. Jadi nggak perlu lagi kita harus mencari atau terpesona dengan kesaksian orang lain, pernyataan orang lain. Itu hanya tambahan-tambahan suplemen saja. Tapi perjumpaan pribadi kita dengan Tuhan menjadikan pemahaman kita kaya Bapak Ibu. Dan terus bertumbuh. Maka selain itu kita di gereja, kita begitu banyak kegiatan-kegiatan aktivitas rohani di gereja. Itu yang harus terus kita ikuti. Selain kegiatan-kegiatan rohani atau aktivitas-aktivitas rohani yang kita lakukan secara pribadi. Oleh karena itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Kalaupun hari ini kita menerima atau sedang mengalami duri dalam daging, ya, kasih karunia Tuhan tidak meninggalkan kita. Dan Paulus mengatakan, aku lebih senang, aku lebih suka. Paulus mengatakan di sini, di dalam kelemahan. Nah, bayangkan ya. Karena saat aku lemah, maka aku kuat. Tak ada teori manapun ini Bapak Ibu. Teori apa yang mengatakan aku lemah, saat aku lemah aku kuat? Gak ada. Cobalah baca teori apa itu. Teori psikologi tak ada. Gak ada itu. Yang ada kalau orang kuat ya kuat. Gak ada orang yang saat aku lemah kuat. Gak ada Bapak Ibu. Gak ada itu. Teori apa? Gak ada. Tapi di dalam Tuhan, Paulus mengatakan, dalam kelemahan, aku kuat. Bapak Ibu, inilah yang harus kita syukuri. Terkalapun kadang-kala tubuh kita lemah, pikiran kita lemah, hati kita lemah, batin kita lemah. Tapi di dalam Tuhan, kita selalu diberikan kekuatan. Ini yang Paulus katakan tadi. Kasih karunia Tuhan tadi yang memberikan kita kekuatan. Maka kita kuat meskipun kita lemah. Inilah dia ya. Hanya Tuhan yang sangat memberikan itu. Dan Tuhanlah yang memiliki energi itu. Maka kita harus meminta kepada Dia. Tuhan memberkati kita. Shalom, mari kita berdoa. Kami sungguh sadar bahwa tiap kami memiliki duri dalam daging, dalam tingkat kesakitan dan jenis yang berbeda-beda. Kami sadar bahwa hidup kami tidak akan lepas dari duri-duri ini. Dan kami tahu bahwa duri-duri ini kadang-kala berguna
bagi kesehatan rohani dan pertumbuhan iman kami, karena duri ini berkontribusi untuk menjadikan kami taat dan berada pada jalur yang benar. Kami tahu bahwa kami tidak perlu memegahkan diri karena apapun. Kami perlu bangga percaya kepada Tuhan, tapi tidak membanggakan diri. Oleh karena itu, biarlah pengalaman Paulus ini menyadarkan kami sebagai orang-orang percaya bahwa Tuhan yang kami sembah itu hidup, dan tolonglah kami untuk tetap berada di dalam lingkaran atau areanya Tuhan. Sehingga kalaupun kami jauh, kami masih berada di dalam area itu. Topanglah kami, kuatkanlah kami. Kasih karuniamu-lah yang memberikan kami kekuatan tatkala berbagai macam kelemahan, baik fisik, baik mental, baik pikiran datang dalam hidup kami. Kami bersyukur punya Allah yang tidak pernah berubah, yang senantiasa mengintervensi hidup kami dan hadir tatkala kami berseru, berharap kepadamu. Di dalam nama Yesus yang agung kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu kasih Tuhan. Saudaraku, kita bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kita dengarkan bersama-sama pada malam hari ini. Biarlah kita boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang senantiasa hidup di dalam kasih karunia Tuhan, sekalipun Tuhan tidak mencabut duri di dalam daging itu. Saudaraku, kita akan bersama-sama melanjutkan doa syafaat kita. Kita menyanyikan lebih dahulu lagu yang berjudul Percaya dan Patuh kepada Tuhan. Bersama Tuhanku dalam terang firman-Nya, Ia yang menyinari jalanku. Aku turut perintah-Nya, Ia tinggal di dalamku. Aku patuh kepada Tuhanku. Bersama Tuhanku dalam terang firman-Nya, Ia yang menyinari jalanku. Ku turut perintah-Nya, Ia tinggal dalamku, beserta umat-Nya yang patuh. Percayalah dan patuh padanya, pasti kau dikasihnya, hanya percayalah. Bait kedua, saudaraku. Hilang awan gelap, lenyap bayang maut, saat tampak wajah Tuhanku. Hilanglah bimbangku, lenyap air mataku, percaya dan patuh padanya. Percayalah dan patuh padanya, pasti kau dikasihnya, hanya percayalah. Bait ketiga, saudaraku. Tiada beban berat, tiada kesusahan, penderitaanku Ia peduli. Hilanglah sedihku, lenyaplah hinaku, karena anugerahnya besarlah. Percayalah dan patuh padanya, pasti kau dikasihnya,
hanya percayalah. Saudara, kita akan bersama-sama berdoa syafaat. Kita doakan saudaraku untuk pemuda remaja gereja kita, agar mereka memiliki hati yang takut akan Tuhan. Mereka hidup sesuai dengan perintah Tuhan. Mereka juga bijak dalam menghadapi perubahan zaman ini dan tidak terjebak pada pergaulan yang salah. Mereka pun boleh menjadi teladan-teladan iman di tengah-tengah kehidupan orang-orang tidak percaya. Saudaraku, kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami berdoa untuk kaum muda-mudi di gereja kami. Kami berdoa untuk iman mereka. Mereka boleh semakin hari semakin bertumbuh menyerupai Tuhan Yesus Kristus. Mereka tidak menjadi kanak-kanak rohani, tetapi mereka menjadi orang-orang yang semakin dewasa di dalam iman dan karakter mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan, agar mereka memiliki hati yang takut akan Tuhan, yang hidup taat kepada perintah Tuhan. Mereka boleh menjadi teladan bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Tuhan, kami juga berdoa agar kiranya anak-anak remaja pemuda kami, mereka boleh bijak menghadapi tantangan dan perubahan zaman ini. Mereka boleh hidup sesuai dengan pimpinan Tuhan, tidak mengikuti arus zaman ini. Mereka juga tidak terjebak pada pergaulan-pergaulan yang salah. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, berkati kaum muda-mudi gereja kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, kita akan berdoa berikutnya untuk kehidupan rumah tangga jemaat gereja kita, agar setiap anggota keluarga dapat hidup saling mengasihi, menciptakan keharmonisan, dan juga boleh hidup berbahagia. Kita juga doakan agar setiap kepala keluarga mereka mampu untuk melakukan perannya dengan baik di dalam kehidupan keluarga, dan juga diberikan berkat rezeki kelancaran dalam pekerjaannya. Kita juga doakan untuk ibu-ibu rumah tangga yang punya tanggung jawab besar sebagai pendamping suami dan ibu bagi anak-anak. Saudara, kita doakan bersama-sama. Tuhan, kami berdoa untuk rumah tangga jemaat Tuhan, untuk hubungan suami istri, orang tua dan anak. Tuhan, kami berdoa, biarlah kiranya Engkau berikan kasih yang besar, berikan keharmonisan dan juga kebahagiaan di dalam kehidupan rumah tangga jemaat Tuhan. Kami juga berdoa agar orang tua, untuk ayah boleh menjalankan perannya sebagai ayah sesuai dengan firman Tuhan, dan ibu boleh menjalankan perannya sebagai ibu sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan, dengarkan doa kami, ini kerinduan kami Tuhan, melihat keluarga yang sehat, yang bertumbuh di dalam iman dan kerohaniannya kepada Tuhan. Melihat keluarga yang boleh menjadi panutan, melihat keluarga yang hidup harmonis, rukun, dan dipenuhi dengan kebahagiaan. Ini doa kami Tuhan, dengar doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, kita juga ingat akan jemaat kita yang sakit, mereka yang juga sedang dalam proses pemulihan. Kita doakan saudaraku untuk Gracela Tigen. Kita doakan saudaraku agar Tuhan terus menolong di dalam proses pemulihan kesehatannya. Kita juga doakan untuk Contoh Albert dan juga keluarganya, untuk mamanya, untuk Ricardo dan istrinya, dan juga untuk Esther, agar kiranya Tuhan menolong dan memberikan pemulihan kesehatan bagi Contoh Albert dan keluarganya. Kita berdoa bersama-sama.
Tuhan, kami berdoa untuk Grace Gracela Tegan ya Tuhan. Kami bersyukur melihat kesehatannya berangsur-angsur semakin membaik. Tuhan, kiranya Engkau memulihkan dengan sempurna kesehatan Gracela Tegan ya Tuhan. Tuhan, biarlah anak ini juga menjadi anak yang mengasihi Tuhan, yang hidup bagi Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk contoh Albert dan juga untuk keluarganya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau sembuhkan mereka dari segala sakit penyakit. Tuhan, kiranya Engkau pulihkan agar kesehatan mereka semakin hari boleh semakin membaik ya Tuhan. Ini doa kami Tuhan, kiranya Engkau mendengar doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, kita bersama-sama akan berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Mari saudaraku, dengan penuh keyakinan kita menghampiri Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan, mengungkapkan segala apa yang ada di dalam hati kita kepada Tuhan. Curahkan isi hati kita kepada Tuhan. Kita percaya kalau Tuhan mendengar dan Tuhan akan menjawab setiap doa-doa kita. Saudaraku, mari bersama-sama kita mengambil waktu, kita berdoa kepada Tuhan. Mari saudaraku, kita bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita, doa Bapa kami, baik di dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa Mandarin. Selanjutnya doa berkat akan disampaikan oleh Pendeta Rosita. Doa Bapa kami, Chu Tawen, 我们在天上的父，愿人多尊父的名为圣，愿父的国降临。愿父的旨意现在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免的罪我们的人，不叫我们见子弹，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是不得，直到永远。阿门。Mari kita terima berkat daripada Tuhan. 愿我主耶稣基督的恩惠、上帝的慈爱、圣灵的感动与交通，常与你们同在，从今时直到永永远远。Kiranya kasih karunia daripada Yesus Kristus, anugerah dan kasih sayang dari Allah Bapa, pimpinan daripada Roh Kudus, itulah yang menyertai kalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, doa malam kita selesai, silakan duduk dan Tuhan memberkati kita semua. Shalom.